Selamat sore dan salam sehat. Kita kembali bertemu pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan minggu kelima ini, kita masih membahas modul 2 dengan topik Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan. Modul ini ada 7 bahasan, di mana pada pertemuan minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu materi 6 dan materi 7, yaitu tipe-tipe tata kelola KKP dan insentif tata kelola KKP. Nah, kita langsung ke materi ke-6. Ini adalah tentang tipe-tipe tata kelola KKP. Nah, dari berbagai KKP yang ada di dunia, umumnya ada 4 jenis tata kelola KKP yang diterapkan. Namun demikian, tidak selalu mudah untuk mendefinisikan jenis tata kelola untuk suatu KKP tertentu, tetapi keempat jenis ini memiliki beberapa pemahaman tentang jenis tata kelola KKP di dunia. Nah, apa jenis-jenis tata kelola KKP tersebut? Pertama adalah KKP yang dipimpin oleh pemerintah. Nah, KKP yang dipimpin oleh pemerintah diatur terutama oleh negara di bawah kerangka hukum yang jelas. Nah, keputusan biasanya diambil oleh negara dengan sejumlah transfer kekuasaan untuk melaksanakan keputusan kepada pemerintah di tingkat yang lebih bawah, ya, misalnya provinsi. Kemudian berkonsultasi dengan pengguna lokal dan aktor lain mengenai keputusan yang diambil pada tingkat yang lebih tinggi. Walaupun dipimpin oleh pemerintah, tapi di sini ada ruang, ya, bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, jenis ini beberapa diterapkan di Indonesia, ya, terutama kawasan konservasi laut yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah KKP terdesentralisasi. KKP ini diatur oleh negara dengan desentralisasi, ya, dan atau keterlibatan yang signifikan diberikan oleh, ya, diberikan kepada level pemerintahan yang lebih rendah atau organisasi swasta. Jadi didesentralisasikan. Ya. Nah, di sini pemerintah pusat mempertahankan kontrol atas implementasi dan pengambilan keputusan. Jadi keputusannya tetap berada di pusat, ya, dalam konteks kebijakan pengelolaan dan dilaksanakan oleh pemerintah tingkat di bawahnya atau kepada organisasi swasta. Yang ketiga adalah KKP yang dipimpin oleh masyarakat. KKP ini diatur terutama oleh komunitas lokal, ya, biasanya di bawah pengaturan manajemen kolektif. Nah, dari awal memang KKP ini diinisiasi, ya, jadi inisiatif pengusulannya itu adalah secara bottom up oleh pemangku kepentingan lokal dan seringkali juga melibatkan organisasi lokal dengan banyak kekuatan implementasi dan pengambilan keputusan dengan pemangku kepentingan atau organisasi lokal. Tetapi seringkali membutuhkan beberapa tingkat dukungan dari negara, terutama untuk penegakan hukum, ya, dan oleh karena itu ada pengaruh pemerintah di sini. Nah, contoh adalah beberapa daerah perlindungan laut
yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat, ya, dibantu oleh LSM atau perguruan tinggi. Ini adalah tipe KKP dipimpin masyarakat. Yang keempat adalah KKP swasta, ya, yang dipimpin oleh swasta. KKP yang dipimpin oleh swasta diatur terutama oleh sektor swasta atau organisasi non-pemerintah, misalnya LSM, yang diberikan hak kepemilikan, ya, dan hak pengelolaan terhadap KKP tersebut. Nah, KKP yang dikelola oleh organisasi yang mungkin tidak mewakili pengguna lokal, ya, KKP modal ini mungkin sama sekali tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat lokal, ya. Tetapi masih seringkali memerlukan dukungan negara untuk penegakan peraturan, meskipun di sini pengaruh pemerintah umumnya terbatas pada kondisi yang melekat pada hak pengguna, ya, dan kepemilikan. Ditambah dengan jalan lain untuk menarik hak jika kondisi tidak terpenuhi. Jadi ada misalnya kondisi-kondisi tidak terpenuhi dari pemegang hak atau hak kepemilikan dan hak pengelolaan ini, negara masih mempunyai kendali. Nah, ini karena KKP ini sudah diberikan hak kepemilikan dan pengelolaannya kepada pihak swasta. Nah, ini kasus ini belum kita pernah temui di Indonesia. Nah, tata kelola KKP Indonesia, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah berbasis pemerintah. Ya, artinya apa? Artinya KKP itu dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam mengelola KKP ini dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola KKP, misalnya UPT KKP, ya. Kalau di daerah itu adalah UPTD KKP, dengan kelompok masyarakat, ya, atau masyarakat adat, LSM, ya, perusahaan, korporasi, lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Nah, ini biasa dikenal sebagai mitra KKP, jadi melibatkan para pemangku kepentingan di luar pemerintah. Nah, selanjutnya materi ketujuh kita akan membahas insentif tata kelola. Nah, hasil tata kelola yang positif, ya, dapat dipromosikan melalui penggunaan berbagai insentif. Jadi untuk menghasilkan tata kelola KKP sesuai dengan tujuan, baik itu tujuan ekologis maupun tujuan sosial ekonomi budaya, itu dapat dicapai melalui penerapan berbagai insentif. Insentif di sini adalah pendekatan tata kelola tertentu yang dirancang untuk mendorong orang untuk berperilaku mendukung pencapaian hasil kebijakan strategis tertentu, seperti misalnya konservasi keanekaragaman hayati. Nah, jadi insentif ini adalah instrumen, ya, untuk mendorong orang berperilaku dalam rangka mencapai tujuan dari pengelolaan KKP itu sendiri. Nah, menurut Jones tahun 2014 ada 5 kategori insentif yang umumnya dikembangkan oleh KKP di seluruh dunia untuk menuju tata kelola yang positif. Nah, kelima insentif tersebut adalah insentif ekonomi, ya, insentif interpretatif yang dikenal sebagai insentif komunikasi, ya, kemudian insentif pengetahuan, hukum, dan partisipasi. Nah, masing-masing insentif
ini ya saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lainnya ya, dalam banyak hal membentuk suatu jaringan konektivitas yang terintegrasi. Nah, dari masing-masing 5 insentif ini juga berkontribusi pada satu atau lebih dari pendekatan tata kelola. Ingat ya, jadi pendekatan tata kelola itu ada 3. Ya. Jadi pendekatan negara, ya, kemudian ada pendekatan pasar, dan pendekatan masyarakat. Jadi ini perlu dipelajari kembali, diingat kembali pada materi sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi ada 5 insentif tata kelola, kemudian ada 3 pendekatan tata kelola. Tata kelola berdasarkan pendekatan negara, jadi di sini ada peran kontrol atau pengendali oleh negara, ada pendekatan pasar, ya, bagaimana membangkitkan ekonomi, income generating misalnya, mata pencaharian, kemudian pendekatan masyarakat, ini menyangkut keterlibatan masyarakat lokal di dalam tata kelola. Nah, untuk insentif ekonomi ini, ya, untuk mendorong orang berperilaku positif terhadap pencapaian tata kelola, ini tentu akan mendukung pendekatan pasar. Ya, untuk mendukung pendekatan pasar ini dibutuhkan insentif ekonomi. Selanjutnya insentif komunikasi, misalnya peningkatan kesadaran masyarakat. Ya. Nah, ini sangat mendukung pendekatan negara. Bagaimana peraturan kebijakan dari negara itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Ini membutuhkan insentif komunikasi, ada upaya komunikasi. Berikutnya, insentif komunikasi ini juga mendukung pasar, ya, pendekatan pasar. Dan berikutnya adalah juga mendukung pendekatan masyarakat. Insentif pengetahuan, jadi memberikan pengetahuan kepada masyarakat, ya, informasi dan segala macam, ini penting dalam tata kelola, juga dalam rangka mendukung pendekatan pasar, pendekatan negara, pendekatan pasar, dan pendekatan masyarakat. Sementara insentif hukum ini diperlukan ya, dalam rangka penegakan hukum, ini sangat mendukung upaya negara ya, memerankan kontrolnya ya terhadap KKP. Nah, sedangkan insentif partisipasi ini akan sangat mendukung pendekatan masyarakat. Nah, ini adalah contoh insentif, 5 kategori insentif tadi. Pertama adalah insentif ekonomi. Nah, insentif ekonomi ini adalah pendekatan ekonomi dan hak kepemilikan untuk mempromosikan pencapaian KKP. Nah, jenis-jenis insentif ekonomi yang biasanya diterapkan untuk KKP di berbagai negara, itu adalah adanya pungutan jasa ekosistem. Misalnya dalam bentuk entry fee, ya, jadi tiket masuk misalnya ke KKP, terutama ini berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya pariwisata. Juga ada menetapkan hak kepemilikan atau hak pengelolaan. Ya. Kemudian mengurangi kebocoran manfaat, mempromosikan perikanan dan pariwisata yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ya, mempromosikan pemasaran hijau, mempromosikan mata pencaharian yang beragam. Jadi bagaimana KKP itu bisa mengembangkan berbagai mata pencaharian. Ya, mungkin ada juga insentif kompensasi bagi pihak-pihak yang mungkin terhambat aksesnya karena ada upaya perlindungan atau pelestarian sumber daya. Kemudian menginvestasikan pendapatan atau
pendanaan KKP untuk fasilitasi masyarakat lokal dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi pendapatan-pendapatan dari jasa pungutan jasa ekosistem misalnya, atau dari misalnya dari hasil dari hak kepemilikan ini yang diserahkan kepada negara, ya, ini bisa sebagian digunakan untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian tentu insentif ini harus didukung dengan penyediaan anggaran negara, ya, untuk mendukung pengelolaan. Juga penyediaan dana LSM, ya, sektor swasta dan biaya pengguna. Jadi LSM bisa berkontribusi memberikan sebagai donor, ya. Begitu juga sektor swasta, ya, terlibat dalam pembiayaan dan pengguna-pengguna lain. Nah, ini tentu insentif ekonomi ini adalah dalam rangka mendukung pendekatan tata kelola pasar. Jadi berkaitan dengan pendekatan pasar. Yang kedua, insentif interpretatif atau komunikasi ini dalam rangka mempromosikan kesadaran konservasi kepada masyarakat. Ya, juga menyampaikan, ya, apa sesungguhnya tujuan KKP supaya dipahami masyarakat, serta mempromosikan tindakan dukungan untuk KKP. Bagaimana supaya tindakan masyarakat itu bisa turut mendukung KKP. Ini membutuhkan interpretatif dan komunikasi yang intensif kepada masyarakat. Nah, contohnya jenis-jenis insentif ini adalah meningkatkan kesadaran, mempromosikan pengakuan manfaat, ya, dan mempromosikan pengakuan ketatan peraturan dan pembatasan-pembatasan yang diterapkan di dalam KKP. Nah, bagaimana semua mengkomunikasikan, ya, aturan, ya, dan pembatasan-pembatasan ini dan membangun kesadaran masyarakat, itu seluruhnya merupakan insentif komunikasi. Nah, insentif komunikasi ini seperti tadi sudah disebutkan bahwa mendukung baik pendekatan negara, pasar maupun masyarakat. Jadi untuk kontrol negara juga butuh komunikasi, untuk pasar juga butuh komunikasi, ya, dan keterlibatan masyarakat juga butuh komunikasi. Berikutnya adalah pengetahuan, knowledge, ya, lokal knowledge, pengetahuan lokal. Jadi dalam KKP itu penting menerapkan insentif pengetahuan lokal dalam rangka menghargai dan mempromosikan penggunaan berbagai sumber pengetahuan yang berada di masyarakat, yaitu berupa pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional, maupun juga pengetahuan yang berasal dari para pakar. Ini dalam rangka untuk menginformasikan keputusan-keputusan KKP. Ya. Nah, jenis-jenisnya diantaranya adalah mempromosikan pembelajaran kolektif. Ya, di dalam KKP itu banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran kolektif, pemetaan kolektif, ya, partisipatif, seperti itu. Kemudian menyetujui pendekatan untuk mengatasi ketidakpastian. Kemudian juga ada saran dan arbitrase independen. Jadi ada alternatif dalam pemecahan masalah, ya, dari para pihak-pihak independen di sini. Misalnya adalah para pakar. Nah, insentif pengetahuan ini tentu sangat mendukung pendekatan pasar, pendekatan negara, dan pendekatan masyarakat. Yang keempat adalah insentif hukum. Ya. Nah, hukum pasti diperlukan. Pembentukan dan penegakan hukum, peraturan dan sebagainya yang relevan sebagai sumber pengarah negara, ya. Jadi instrumen negara untuk mengarahkan dalam rangka mempromosikan kepatuhan, juga kewajiban terhadap keputusan pencapaian KKP. Jadi terhadap keputusan-keputusan telah dibuat dalam rangka pencapaian tujuan KKP. Nah, contohnya adalah kewajiban-kewajiban hierarkis ini, ya, ada pembagian wewenang,
Di situ tugas, pembagian wewenang dan tugas, tanggung jawab dari organisasi yang terlibat, kapasitas untuk penegakan hukum, misalnya patroli, ya, polisi perairan atau polisi wilayah pesisir dan pulau kecil, hukuman untuk pencegahan, jadi pengenaan hukuman dalam rangka pencegahan, perlindungan dari pengguna yang masuk, jadi para pengguna eksternal yang masuk, jangan sampai sebagai penunggang gelap ya atau penunggang bebas free rider melampirkan persyaratan untuk menggunakan hak ya kepemilikan, desentralisasi, koordinasi lintas jurisdiksi ini apabila KKP itu berada di suatu perbatasan negara. Ya, ini tentu butuh koordinasi lintas jurisdiksi, ya, lintas wilayah negara. Definisi hukum yang jelas dan konsisten, kejelasan mengenai batas jurisdiksi, ini batas-batas wilayah ini, platform penanganan hukum, bagaimana platform penanganan hukum yang akan diimplementasikan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Nah, ini instrumen hukum insentif hukum ini tentu dalam rangka mendukung pendekatan negara yang akan bersifat top down. Yang terakhir, kelima adalah partisipasi. Nah, insentif partisipasi ini menyediakan bagi pengguna sumber daya maksud ini, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan KKP yang berpotensi mempengaruhi mereka untuk mempromosikan rasa kepemilikan ya, atas KKP, sehingga dengan demikian potensi mereka untuk diajak bekerja sama dalam pengelolaan KKP atau pelaksanaan keputusan diambil itu dapat dioptimalkan. Pada intinya adalah bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKP dan meyakinkan bahwa KKP adalah menjadi tanggung jawab dan mempromosikan rasa kepemilikan mereka terhadap keberadaan KKP. Jenis-jenis insentif dari partisipatif ini, misalnya harus ada aturan untuk berpartisipasi, ya, terbuka ruang untuk masyarakat berpartisipasi, membangun platform kolaboratif, ya, fasilitasi netral, jadi ada mediasi untuk berpartisipasi, panel arbitrase independen, ini terutama adalah pihak-pihak independen memberikan alternatif, ya, mengatasi masalah, tanggung jawab desentralisasi, penegakan sejawat, membangun kepercayaan dan kapasitas untuk kerjasama, ya, membangun hubungan antara otoritas terkait dan perwakilan pengguna, jadi antara pemerintah dengan para perwakilan stakeholder, membangun di atas adat setempat, ya, jadi bagaimana nilai-nilai tradisi dan adat istiadat dapat diterapkan, ya. Potensi untuk mempengaruhi tingkat kelembagaan yang lebih tinggi. Nah, insentif ini tentu mendukung pendekatan masyarakat. Nah, terdapat 12 insentif inti yang paling sering digunakan oleh KKP di banyak negara. Jadi sekian insentif itu yang tadi kita bahas, ya, yang dipaparkan tadi itu. Umumnya ada 12 insentif inti yang sering ditemukan di KKP di berbagai negara. Pertama adalah mempromosikan perikanan dan pariwisata yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ini berkaitan dengan insentif ekonomi, ini paling sering, ya, digunakan. Kemudian penyediaan pendanaan dari LSM, sektor swasta, dan biaya pengguna. Ini juga insentif ekonomi, juga banyak diterapkan. Meningkatkan kesadaran
masyarakat, ya, ini insentif komunikasi, mempromosikan pengakuan manfaat, ya, juga ini komunikasi, mempromosikan ketaatan terhadap peraturan dan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Ini juga komunikasi untuk mempromosikan ketaatan ini. Ya, ini yang bersifat pendekatan agar orang itu taat terhadap peraturan. Kemudian mempromosikan pembelajaran kolektif. Jadi pengetahuan-pengetahuan lokal juga diintegrasikan dalam manajemen. Kewajiban hierarkis ini berkait dengan hukum, ya, pembagian tugas, ya, hukuman untuk pencegahan. Ya, ini tentu insentif hukum. Harus ada juga penalti, ya, hukuman bagi para yang melanggar aturan dalam rangka pencegahan tidak mengulangi tindakan yang merugikan. Yang 9 adalah kapasitas untuk penegakan peraturan, jadi memperkuat penegakan peraturan. Ini adalah insentif hukum. Definisi hukum yang jelas dan konsisten, nah, ini namanya konsistensi, ya. Aturan itu harus jelas. Yang 11 adalah membangun platform kolaboratif, misalnya pengelolaan kolaboratif, co-management. Ini merupakan insentif partisipasi. Dan terakhir adalah tanggung jawab desentralisasi. Ini partisipasi. Jadi pendelegasian pengelolaan KKP di tingkat bawah. Ya. Nah, terakhir, poin-poin penting mengenai peran negara dalam kaitannya dengan insentif tata kelola KKP. Ini perlu diingat, ya, poin penting mengenai peran negara dalam kaitan dengan insentif tata kelola KKP. Pertama, bahwa negara memainkan peran penting dalam mendukung implementasi berbagai insentif di semua pendekatan tata kelola. Jadi seluruh insentif tata kelola itu yang ada 5, itu negara berperan sangat penting. Juga terhadap semua pendekatan. Tidak hanya pendekatan negara, tapi juga pendekatan pasar dan masyarakat, ini adalah peran penting dari negara. Nah, di sini pemerintah memainkan peran utama dalam menyediakan peraturan dan kebijakan, serta mengendalikan dan memitigasi gangguan atau hambatan yang tidak dapat ditangani secara efektif pada skala lokal. Jadi, permasalahan-permasalahan yang tidak ditangani secara efektif di tingkat lokal, ini harus ada peran negara, ya, untuk mengendalikan dan memitigasinya. Nah, yang ketiga, insentif hukum jika digunakan dengan tepat dan diintegrasikan dengan insentif lainnya, misalnya insentif partisipasi atau insentif komunikasi, ini akan sangat berperan meningkatkan ketahanan sistem tata kelola, ya, dalam rangka KKP mencapai tujuannya. Nah, jadi demikian materi kuliah sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.